Betul, UI kampus swasta, Pak Bambang, tapi kami punya komitmen yang kuat untuk itu. Setiap tahun jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, baik itu parsial maupun penuh, itu sekitar 1.500 dari sekitar 30.000. Ya, Dan kita ingin bahwa UI ini terbuka untuk siapa saja. Jangan hanya terbuka untuk mereka yang berpunya, tapi juga ya, mereka yang secara finansial kurang beruntung. Bagi contoh misalnya Pak Bambang, ketika pandemi, ya, kami berkomitmen, saya mengatakan kawan-kawan jangan sampai ada mahasiswa UI yang DO gara-gara pandemi. ya, Kami memberikan potongan bahkan sampai potongan yang sangat besar. Kami ya. hitung-hitung selama pandemi itu kami memberikan bantuan potongan SPP lebih dari 120 miliar Pak Bambang. Untuk sebuah kampus Ya. swasta, ini menurut saya sesuatu Ya. lah. Gitu. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan dan akan kami bukukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan perguruan tinggi Indonesia yang mencapai akreditasi unggul, yaitu Profesor Dr. Fathul Wahid, ST, MSc, PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Indonesia, UII, Yogyakarta. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Bambang. Berkah doa restunya. Ya. Ya, ya. Prof. Fathul lahir di Jepara, 26 Januari 1974, menyelesaikan S1 jurusan Teknik Informatika ITB, kemudian pendidikan S2 dan S3 di University of Agder, Norwegia. Merintis karir sebagai dosen di UI Yogyakarta, pernah menjadi dekan Fakultas Teknologi Industri, dan kemudian 2018 dilantik menjadi rektor untuk periode 2018-2022. Dan saat ini ada di periode kedua, periode 2022-2026. Nah, Prof, mungkin bisa diceritakan hal-hal yang menarik atau berkesan dalam perjalanan karir, baik sejak pendidikan sampai saat ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sebetulnya jarang cerita soal pribadi. Kalau ditanya, ya saya jawab itu Pak Bambang ya. Jadi saya Ya, melamar di UI ini sebagai dosen. Rektor itu ya, tugas tambahan, Pak Bambang. Jadi ya, rektor juga harus mengajar. Dan tidak boleh kemudian ya, alasan menjadi rektor kemudian mengabaikan mahasiswa. Ini catatan pertama menurut saya. Di ya, tugas dosen yang paling pokok adalah terkait dengan tridharma dan menjabat itu adalah tugas tambahan. Ini juga ya, pesan saya untuk kawan-kawan saya yang lain semuanya. Nah, karena tugas tambahan, maka ya kita menganggapnya sebagai yang biasa saja. Karena kita diminta oleh kawan-kawan melayani, kita layani. Tidak perlu kemudian berlagak menjadi bos gitu. Tidak ya. perlu punya YMT. Pak Bambang mungkin tahu YMT ya. Yang membawakan tas. Yang membawa tas. Iya, Karena berlagak bos. Nah, karena di kampus ini berbeda. iya, Seringkali disalahpahami. iya, Jadi di kampus itu akhirnya gaya
ngebos, kira-kira seperti itu, sulit dijangkau, Ya, sangat ya, birokratis. Nah, kita ingin iklim seperti itu tidak ada di Indonesia. ya, Pun saya tahu itu ya, tidak mudah, karena ya, perspektif dalam memandang posisi amanah jabatan itu berbeda-beda. ya, Nah, tapi saya ingin ya, pelan-pelan lah bahwa menjabat itu adalah amanah sejarah. Saya melihat seperti itu. Kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, melayani kawan-kawan kita, melayani mahasiswa, bukan sebaliknya ingin dilayani. ya. Kira-kira demikian Pak Babang ya. Baik. Ya, Prof. Fatul, sudah cukup lama berkarir menjadi dosen di UII. Nah, mungkin juga Betul. bisa bercerita secara sepintas mungkin mengenai Ya, sejarah UII sendiri dan ya. perjuangannya sampai saat ini menjadi universitas yang eh, hanya sekitar 100 yang mendapatkan akreditasi unggul dari 4.500 perguruan tinggi. Ya. Juga perjalanan panjang UII yang sangat dikenal karena alumni-alumninya yang sangat mewarnai ya, di Indonesia, terutama di bidang hukum. Silakan, Bro. Ya. Baik, UII dulu bernama Sekolah Tinggi Islam, Pak Bambang, dan kami didirikan di Jakarta Oh, 40 hari sebelum kemerdekaan. 8 Juli tahun 45, tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah. Oleh siapa? Oleh para pendiri bangsa. Jadi rapat ya, Masumi tahun 44 itu sepakat. ya, Masumi ini adalah organisasi bentukan Jepang ketika MIAI dibubarkan. ya, Nah, Masumi dalam rapatnya sepakat bahwa ada dua hal yang ingin dilakukan. Yang pertama adalah mendirikan sekolah tinggi Islam. Kemudian yang kedua membentuk ya, tentara Hizbullah. Waktu itu masih revolusi. hmm, Nah, siapa Masumi itu? Perwakilan dari beberapa organisasi Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada PUI, ada PUI, ada tokoh nasional, ada perwakilan dari Kementerian Pemerintah Jepang, dan lain-lain. Nah, akhirnya ya, didirikanlah Sekolah Tinggi Islam 8 Juli tahun 45. Nah, yang tiba di sana bisa kita sebut, misalnya dari Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Ki Haji Mas Mansur, dari NU ada Ki Haji Wahid Hashim, dari PUI ada Ki Haji Abdul Halim, dari PUI ada Ki Haji Ahmad Sanusi, dari tokoh nasional ada Mr. Muhammad Jamin, Mr. Muhammad Rum, terus kemudian ada perwakilan dari pemerintah Jepang, misalnya ada Profesor Abdul Kahar Muzakir, ada Ki Haji Ahmad Zarkasi, ada Raden Muhammad Adnan, dan lain-lain. Akhirnya terjadilah Sekolah Tinggi Islam. Revolusi pecah di awal 46, kondisi Jakarta tidak kondusif, dan hampir semua pengajar UI saat itu adalah pejabat negara. Bung Hatta ikut ya, mengajar, Dr. Muhammad Jamin ikut mengajar, Ki Haji Agus Salim ikut mengajar. Ibu kota pindah ke Jakarta pada saat itu, awal 46, Sekolah ya, Tinggi Islam ikut pindah. Kemudian ya, tahun 47, namanya berubah menjadi University Islam Indonesia. Kemudian ya, waktu 8 diresmikan, dan ketika ibu kota pindah kembali ke Jakarta, University Islam Indonesia tetap berada di Jogja sampai hari ini. Dan sekarang kami menjadi rumah untuk sekitar 30.000 mahasiswa dari seluruh ya, pojok Indonesia dan lebih dari 20 negara. Kami ya, sudah mempunyai 56 program studi yang tersebar di 8 fakultas, mulai jenjang diploma 3 sampai doktoral. Dan dari 56 program studi tersebut, 32 sudah terakreditasi unggul, ada 6 yang masih A, jadi ada beberapa yang baru. Dalam 4 tahun terakhir ada ya, hampir 10 yang baru. Jadi kalau yang kita hitung yang unggul sama yang A, yang baru-baru kita keluarkan, kira-kira ya yang sudah unggul atau A di atas 70%, Pak Bambang. ya, Ya mudah-mudahan ini ya. indikasi bahwa kami menyelesaikan pekerjaan rumah, dan pekerjaan rumah kami dinilai oleh lembaga akreditasi juga bagus, sehingga kami diapresiasi dengan predikat unggul untuk level program studi.
Ya. Level perguruan tingginya pun juga unggul sejak tahun 2022 tampaknya. Ya. Ya. Baik, baik. UI sangat dikenal, utama karena alumninya. Ya. Mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya yang menjadikan alumni paling tidak yang kemudian mewakili itu Ya. menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai karakter yang kuat. Apakah itu memang dipersiapkan ketika di UII atau memang berkembang sendiri? Ya. Pak Bambang, UII ini mewarisi nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendiri. Salah beberapa nilai yang ditanamkan yang kita rawat sampai hari ini, seperti tertuang dalam namanya, adalah nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Ini kalau dalam bahasa Arabnya, UI ini kan Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Indonesia. Kalau saya menerjemahkan itu Universitas Islami Indonesiawi. Jadi nilai-nilai keislaman kita rawat, nilai-nilai keindonesiaan kita rawat. Dan itu kita integrasikan ke dalam banyak program, termasuk kurikulum. Nah, sampai hari ini kalau dikatakan UI besar, itu saya sering mengatakan kawan-kawan di kampus, itu karena 3 hal, Pak Bambang. Yang pertama adalah karena keikhlasan para pendiri. Para pendiri kami, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, para negarawan, dan mereka ingin berbuat sesuatu untuk bangsa ini yang saat itu pemikirannya sudah melampaui zamannya. Itu ya, keikhlasan para pendiri. Kemudian yang kedua, UI besar ini karena dukungan kiriman doa tak putus dari para sahabat UI termasuk alumni UI. Ya, alumni bagi kami adalah anak panah yang kami lesatkan dari busurnya. Dan ketika anak panah sudah terlepas dari busurnya, kami tidak bisa mengendalikan lagi. Tapi kami yakin nilai-nilai yang kami tanamkan di kampus itu akan mewarnai. Nah, itulah mengapa kami sangat berbahagia ketika alumni UI ini bisa berkiprah di banyak bidang, di banyak tempat, dari beragam peran, yang akhirnya bisa meninggalkan dampak yang bagus dan menebar manfaat. Nah, kemudian yang ketiga, UI berkembang ini karena ikhtiar kecil kami, Pak Bambang, yang sekarang mendapatkan amanah, dan kami ini menambah batu bata peradaban UI yang sudah dibangun oleh para pendirinya sejak awal dulu. Jadi itu bagian dari taklim kami, hormat kami kepada para pendiri, kami meneruskan perjuangan mereka. Ya, UII dikenal ya. Saya paling tidak mengenal beberapa pendekar hukum yang dari UI ya. Ya, Ada almarhum Pak Artijo Alkostar, ada Pak aduh yang menjadi ketua KPK, Pak Busro. eh, kemudian Pak Busro Oh, Mukhodas, ya. kemudian ada Pak Profesor Mahfud. Ya. Nah, eh, mungkin Prof. Fatul bisa juga memperkenalkan kiprah yang di luar hukum misalnya. Ya, ya. Banyak Pak Bambang. Tentu saja memang Ya, karakteristik dari setiap prodi dan peran yang dimainkan alumni kan berbeda-beda ya. Hukum ya, kemudian hukum ini mungkin terlihat karena banyak yang mengambil peran publik, jabat ya, negara dan lain-lain. Tapi ada peran-peran lain yang ini agak tidak tampak di radar publik, ya, termasuk ya, di BUMN, ya, profesional dan lain-lain. Masuk ya, radar kami kawan-kawan yang berperan di sana, ya, sehingga memang kita tidak bisa membandingkan satu disiplin dengan disiplin ya, lain karena karakteristik dari peran yang berbeda-beda. Nah, kebetulan yang hukum tadi ya, memang karakteristiknya adalah peran-peran publik. Tapi misalnya kawan-kawan dari manajemen, kalau ya, teknik, banyak peran-peran privat, ya, ya, mereka juga memberikan dampak, tetapi tidak kemudian muncul di ruang publik seperti halnya misalkan yang tadi ya, Pak Bambang sebut kan, ada ya,
Suromo Kotas, Pak Ars, Allah Yarham, ada Prof. Mahfud, ada Pak Joko Marduki yang dulu ketua KY, dan Nah, ya. jadi kami mengajak juga melihatnya kontekstual, kira-kira seperti itu. Ya. Baik. Nah, apakah figur-figur yang dikenal dari UI itu juga berpengaruh terhadap minat misalnya untuk masuk UI memilih program tertentu, Prof? Ya, sangat 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 berpengaruh Pak Bambang, karena itu Ya, menjadi semacam salah satu ya, konsideran para calon mahasiswa untuk memilih UI, karena tadi para alumninya ya, itu muncul di ruang publik. Tapi lagi-lagi kalau tidak hanya itu, ya, ya, tidak hanya itu. Karena kami juga ya, melakukan riset, misalnya mengapa ya, sih memilih UII, misalkan. Itu ya, ternyata yang menjadi pilihan atau konsideran-konsideran yang utama itu termasuk misalkan ya, Universitas Islam, ya, Universitas Kebangsaan, ya, kemudian juga ada rekognisi, ini baik akreditasi, ya, pemeringkatan, dan lain-lain. Alumni masuk di sana juga. Jadi ini adalah kombinasi ya, faktor yang menjadikan orang memilih UI sebagai eh, tempat untuk mendesain masa depannya dan untuk mengasah dirinya. ya. Ya, Nah, kalau dipotret dari mereka yang masuk ini, Prof, ya. berapa yang antara yang ingin masuk UI dan yang bisa diterima di UI? Sangat beragam, Pak Bambang. Tapi saya harus Ya, jujur katakan, dalam beberapa tahun terakhir ini kan konstelasinya memang berubah ya. Sebagai ya, contoh misalnya ketika pandemi, tahun ya. 2001 misalkan itu kan pandemi. Itu pendaftar kami sampai 27.000 Pak Bambang. Yang kami terima Oh, sekitar ribuan gitu loh. Hari ini masih ya, eh, masih hari ini saya hitung itu sudah di atas 11.000 yang mendaftar. Tapi kan kami ya, masih punya waktu sekitar 1,5 bulan. Nah, ya, jadi kami tidak kemudian lantas selalu memperbesar cacah masuk yang kami terima. Kami selalu mempertimbangkan kapasitas. Contoh, tahun lalu kami sudah terima agak banyak. Ini bukan sebuah program studi, dosennya sekian, kapasitas labnya sekian. Kami akan menghitung. Oh, tahun ini kita terima hanya segini. Tidak kemudian kita lepas begitu saja, karena sampai hari ini kami belum tega sampai sejauh itu, Pak Bambang. Jadi untuk hmm, menerima sebanyak mungkin. Jadi tahun ini yang kami terima justru lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Karena tahun lalu sudah ya, terisi agak banyak, kira-kira seperti itu. ya. Jadi per tahun rata-rata berapa, Prof, yang diterima? Kalau S1, S2, S3 mungkin sekitar 5.500 sampai 6 ribuan. Ya. Nah, eh, mungkin bisa diceritakan, Prof, masing-masing apa program studi atau mungkin masing-masing fakultas eh, punya keunggulan apa yang Ya. menjadi pembeda dari program studi atau fakultas di tempat lain. Baik, secara umum kami akan mengatakan bahwa di UI ini eh, kami berikhtiar keras menanamkan nilai keislaman, nilai kebangsaan. Dan yang kuliah di kami, Pak Bambang, tidak hanya kawan-kawan Muslim, Ya, kawan-kawan non-Muslim ya, juga kuliah di kami. Kami dengan senang hati, dan hasil eh, analisis kami berdasarkan balikan dari mereka, juga mereka berbahagia di UI. Bahkan sebagian kami kasih beasiswa. Karena kami ingin UI ini menjadi rumah besar keragaman pemikiran Islam di Indonesia.
Ya. Nah, kami berharap siapapun yang keluar dari UI ini menjadi orang yang lebih inklusif. Tuh. Kemudian yang kedua, kami mempunyai tujuan pendidikan yang itu kami ikat dalam statuta, dan ini ada sejak awal yang tidak berubah, Ya. adalah kami ingin menghasilkan calon pemimpin bangsa. Ya. Nah, kami ingin semua alumni UI ini tertanam di dirinya bahwa mereka adalah calon pemimpin bangsa, tentu saja di beragam jenjang. Dengan demikian, maka mereka akan punya tanggung jawab tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga punya Ya. kesadaran utuh bahwa mereka juga bagian dari masyarakat, dan mereka harus punya eh, apa, keinginan untuk juga berkontribusi menjadi bagian dari solusi masyarakat. Nah, itu yang kita inginkan. Selain juga kita ingin mereka juga punya semacam kesadaran bahwa mereka adalah para cendekiawan Muslim. Nah, ketika menjadi cendekiawan, maka tidak hanya kuat dari sisi zikirnya, dan Ya. tapi juga dari sisi fikirnya. Selain itu mereka juga tadi punya sensitivitas yang baik terhadap masalah-masalah Ya. yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja sebagai kampus modern, Pak Bambang, kami juga menyesuaikan diri dengan banyak hal, mulai dari Ya. fasilitas, metode pembelajaran, peluang untuk mobilisasi internasional. Ini penting karena kami ingin Ya. eh, kawan-kawan mahasiswa atau adik-adik mahasiswa itu punya kesadaran bahwa mereka juga warga global yang harus menyiapkan diri untuk siap berkontribusi tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk kemanusiaan global. Nah, itu kita ramu, kita rangkum. Nah, kira-kira itu yang kami tawarkan ketika ada mahasiswa yang kuliah di UI. Karakternya terbentuk, eh, sebagai warga negara juga kita asah, sebagai warga global juga kita siapkan. Nah, tentu saja tadi banyak faktor Ya. pendukungnya termasuk fasilitas, kualitas dosen, metode pembelajaran, dan lain-lain. Baik. Tadi Prof. Fatul bicara mengenai apa beasiswa. Ya, Kalau secara yang lebih besar, apakah yang disiapkan di UI ya? Jadi misalnya begini, akhir-akhir ini ada protes mahasiswa perguruan tinggi negeri menyangkut UKT misalnya. Jadi artinya. mereka melihat Ya, mahal. ya, Kemudian juga banyak perguruan tinggi yang mempunyai perencanaan mengenai dana abadi. Jadi ya, mereka ya, dari situ mereka bisa membantu para mahasiswa. ya. Apakah ini juga dilakukan di UI? Ya. Betul, UI kampus swasta, Pak Bambang, tapi kami punya komitmen yang kuat untuk itu. Setiap tahun jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, baik itu parsial maupun penuh, itu sekitar 1.500 dari sekitar 30.000. Ya. Dan kita ingin bahwa UI ini terbuka untuk siapa saja. Jangan hanya terbuka untuk mereka yang berpunya, tapi juga Ya. mereka yang secara finansial kurang beruntung. Bagi contoh misalnya Pak Bambang, ketika pandemi, Ya. kami berkomitmen, saya mengatakan kawan-kawan jangan sampai ada mahasiswa UI yang DO gara-gara pandemi. Ya. Kami memberikan potongan bahkan sampai potongan yang sangat besar. Kami Ya. hitung-hitung selama pandemi itu kami memberikan bantuan potongan SPP lebih dari 120 miliar, Pak Bambang. Untuk sebuah kampus Ya. swasta, ini menurut saya sesuatu Ya. lah. Gitu. Ya. Dan sampai hari ini komitmen itu selalu kita rawat. Misal, setiap Ya. prodi itu ada 4 mahasiswa duafa Ya. setiap tahun. Dan salah satunya warga lokal Jogja. Ya. Nah, belum lagi ada beasiswa lewat jalur Hafizah Hafiz. Ya. Kemudian Ya. ada juga yang dari jalur KIP. Ada yang Ya. dari jalur daerah 3T. Ya. Ada juga jalur mahasiswa internasional, terutama dari negara-negara Muslim yang sedang berkembang. Kami kasih beasiswa. Ya. Jadi kalau Ya. rata-rata mungkin sekitar 7 kursi setiap tahun untuk setiap prodi. Karena itu kami berharap mereka akan menjadi anak-anak ideologis UI. Ya. Nah, itu komitmen kami.
Sehingga UI ini Ya. terbuka untuk semuanya, tidak hanya untuk orang kaya, tidak hanya dari kalangan menengah, tapi juga dari Ya. kalangan yang secara ekonomi tidak begitu beruntung. Nah, tadi menarik bahwa selain belajar di bidang masing-masing, mahasiswa UI dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa. Betul Nah, ya. itu persiapannya itu melalui apa? Apakah masuk integral di kurikulum atau Ya. ada program-program khusus? Ya. Baik Pak Bambang, jadi ada paling tidak 3 jalur ya. Yang pertama jalur kurikuler, ini kurikulum. Ya, Yang ini dikawal oleh program studi, ada evaluasi kurikulum tiap 4 tahun kira-kira gitu, periodik. ya, Nah, di situ juga ada yang namanya profil lulusan. Nah, ya, menjadi pemimpin itu menjadi bagian dari itu. Nah, sehingga ada konten atau bahan kajian atau metode yang diarahkan ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada jalur co-kurikuler. Ini program sistematis terstruktur yang dijalankan oleh universitas di luar kurikulum program studi. Misal di UI masuk itu ada mulai yang sangat dasar Pak Bambang, yaitu ada ya, tes baca tulis Al-Quran. Kita ya, ingin tahu levelnya yang mana. Terus ya, kemudian nanti ada pendampingan. Kalau sudah ya, lanjut 1 semester, yang masih menengah 2 semester, yang masih di bawah sampai 4 semester, pendampingan di fakultas dengan taklim. Kemudian ada nanti mulai masuk ada pesantrenisasi awal, pendalaman nilai dasar Islam. Kemudian nanti ya, ada beberapa rangkaian program termasuk pelatihan kepemimpinan dan dakwah, ya, pelatihan pengembangan diri, pengembangan diri Qurani, sampai sebelum KKN nanti ada ya, yang namanya pesantrenisasi yang kedua. Nah, kami ingin mahasiswa sebelum terjun ke lapangan itu menyiapkan diri ya, untuk siap berbaur, siap menebar manfaat. Mulai dari mengajar ngaji, bersosialisasi, menjadi ya, khotib, dan lain-lain. Nah, ini ya, rangkaiannya. Nah, rangkaiannya. ya, Kemudian yang ketiga adalah jalur ekstrakurikuler. Nah, ini mulai dari lembaga kemahasiswaan yang sampai hari ini DUI masih menganut student government. Mereka masih mandiri. hmm, Nah, kalau rektor di demo itu biasa Pak Bambang kalau di UI. Nah, kita ya, diskusi ya, biasa. Nah, kami ingin ada ruang, forum yang itu bisa dijadikan oleh adik-adik mahasiswa mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. Nah, belum ya. lagi ada beragam unit kegiatan kemahasiswaan. Nah, itu bagian dari tadi salah satu jalur kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Baik, menarik, Prof. Bagaimana mensejajarkan ya tadi penyiapan pemimpin bangsa itu dengan agenda-agenda kebangsaan yang besar. Jadi misalnya kayak mimpi Indonesia Emas 2045. Apa yang bisa dipersiapkan di kampus, khususnya Ya, di UI? terus terang kami selama ini tidak begitu menjebakkan diri pada jargon, Pak Bambang. Nah, Ya, jadi kami menyelesaikan pekerjaan rumah kami. Karena ini pekerjaan rumah, dan ini adalah bagian dari amanah sejarah. Bagaimana mahasiswa UI kita ikhtiarkan dengan baik, kita didik dengan kurikulum yang ada, termasuk program-program pendampingnya tadi. Dan kita berharap apapun ke depan, kira-kira seperti ya, itu ya, mereka bisa menjadi bagian dari solusi bangsa ini, tidak menjadi bagian dari masalah bangsa. ya, Nah, ketika itu yang terjadi di lapangan, maka mau jargonnya apapun itu tidak ada masalah. ya, Karena mereka ya, hadir sebagai orang yang siap berkontribusi. ya, Karena seperti ya. itu. Ya, Ya, baik. Nah, sekarang dengan banyaknya alumni ya, Prof. Nanti bisa ya, disebutkan sudah seberapa banyak alumni UI itu dengan kegiatannya di masing-masing
bidang, bahkan di level-level yang sangat strategis dan sangat tinggi. Apa Ya. peran atau yang dilakukan terhadap UII, termasuk di dalam tadi ikut mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa itu? Ya. Kami punya hubungan sangat baik dengan alumni Pak Bambang di UI ini. Ada yang namanya Ya, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia. Kami sering koordinasi, kami juga dilibatkan dalam banyak kegiatan. Kalau ada masalah sering kita keroyok bareng-bareng. Dan kawan-kawan alumni juga membantu kami. Misalkan dengan program alumni pulang kampus. Mereka berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, termasuk juga eh, mengingatkan pentingnya integritas ketika sudah keluar dari kampus, tantangan-tantangan yang ada dan lain-lain. Nah, kami berharap yang seperti itu punya dampak tidak hanya untuk saling mengingatkan antar alumni, tapi juga yang dari alumni itu juga bisa menular yang baik-baik kepada mahasiswa kami di dalam kampus. Jadi saya bercanda dengan kawan-kawan alumni, saking dekatnya, alumni itu bisa marah pada rektor di UI dan tidak ada masalah. Saya ditelepon, Pak Rektor kok gini? Misalkan. Itu tidak ada masalah kalau di UI. Nah, baik-baik saja karena hubungannya sangat cair. Dan kami mensyukuri hal itu, karena itu bagian dari kecintaan alumni kepada kampusnya. Ya. baik. Terakhir, Prof, mengenai akreditasi. Nah, Ya. pemerintah punya kebijakan untuk mengubah lagi Ya. akreditasi, dan akreditasi unggul yang diberikan untuk waktu 5 tahun itu Ya. mulai tahun depan tidak ada lagi istilah akreditasi unggul untuk institusi. Nah, Ya. pertanyaannya, bagaimana yang sudah mendapat akreditasi unggul ini kira-kira pengaruhnya? Ya. Saya punya prinsip Pak Bambang, perubahan itu perlu. Kalau perubahan Ya, itu substantif dan punya dampak pada kualitas. ya, Kalau perubahan itu tidak punya dampak pada kualitas, tampaknya perlu dipikir ulang deh, kira-kira gitu. Eh, ya, ini berlaku umum ya, rumusnya. Dan akreditasi yang tadi terkait dengan statusnya, predikatnya, ini untuk yang program studi kan nanti menjadi satu, tidak terakreditasi, ya, terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi internasional. Untuk yang ya, perguruan tinggi, ini hanya ada dua, tidak ya, terakreditasi dan terakreditasi. Tidak ada lagi ya, predikat unggul. Nah, isunya adalah kira-kira perubahan tadi itu mengubah kualitas ya, tidak kan kira-kira gitu. ya, Kalau kita ya, hanya capek, repot, tapi tidak mengubah kualitas, ya, eh, perlu dipikirkan lah kebijakannya kan kira-kira gitu. Ini ya, apapun kebijakannya. ya, Apalagi itu bisa berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat misalnya. Ini kan perlu ya, diukur. Kebijakan kan bukan hanya di ya, atas kerjaan, tapi punya implikasi ya, panjang sampai ya, mengedukasi masyarakat. Dan mungkin bisa jadi ada dampak-dampak lain yang tidak terantisipasi dari awal. Nah, kalau ya, ini kebijakan pola pikir ini diadopsi, maka kita tidak akan habis energinya untuk hanya menyesuaikan diri ya, tanpa peningkatan kualitas yang memadai. Kira-kira seperti itu. ya. Ya. Baik. Di masyarakat sudah terlanjur ada apa ya? Kalau orang Jawa itu ungkapan atau apa bahwa eh, di lingkungan Mendikbud itu setiap ganti menteri ganti kebijakan. Nah, sebentar lagi ada kemungkinan akan ganti menteri. Nah, maka kalau menurut Prof. Patul, ada kemungkinan nggak kebijakan ini berubah gitu? Saya pernah bertanya kepada seorang pejabat pemerintah, Pak Bambang. Pertanyaan saya gini, Ya, Pak, bagaimana menjamin kebijakan Bapak yang sudah bagus itu diteruskan oleh penerus Bapak, pengganti Bapak? Jawabannya menarik. Siapa Thomas di Indonesia yang bisa menjamin itu terjadi? Artinya apa?
ini soal politik. Nah, cuma tadi rumusnya adalah Ya, berubah itu tidak masalah, ya, capek itu ya, tidak masalah, berkeringat, berpeluh itu nggak masalah, selama ya, itu meningkatkan kualitas. Tapi kalau tidak, ya, nggak capek-capek. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Ya. ya. Boleh berubah kalau menjadi lebih baik, gitu kira-kira. Persis ya, gitu Pak Bambang. Tapi kalau hanya berubah, tidak berubah menjadi baik, janganlah gitu. Energinya bisa untuk yang lain lah. Gitu. Eh, Baik, ya. ya, terima kasih sekali Profesor Dr. Fatul Wahid, ST, MSc, PhD, Rektor Universitas Islam Indonesia, UI Yogyakarta. Ya. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Selamat berjuang, Prof. Sukses. Oke. Terima kasih Wassalamualaikum Pak Bambang. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam takdim dari kami terima semua. kasih, Ge. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi